Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kesempatan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, menikmati kehidupan dalam keadaan sehat walafiat di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita mengucapkan salawat atas beliau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di kesempatan Ramadan tahun ini kita patut bersyukur kepada Allah karena dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan lapang, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang dimana di dalam bulan itu Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan segala sesuatu yang kita butuhkan sebagai manusia di muka bumi. Meskipun kita tahu Bapak dan Ibu sekaligus anak-anakku sekalian, di tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Jika di tahun ini kita diberikan Allah ujian berupa wabah COVID-19. Tapi itu bukanlah sesuatu penghalang bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya adanya wabah, adanya sebuah penyakit, adanya Allah menurunkan sesuatu bencana, itu bukan untuk menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Melainkan itu merupakan ujian yang dimana dengan ujian tersebut Allah akan memilih, Allah akan menyeleksi siapa saja bagi hambanya yang senantiasa sabar dan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas kadar ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus anak-anakku, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari sekolah menyampaikan sedikit tentang hikmah daripada bulan suci Ramadan di tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa puasa adalah sebuah kewajiban yang sudah diberikan Allah kepada umatnya, baik umatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun umat-umat sebelumnya, sesuai yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga untuk berpuasa juga. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut bisa menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
inilah sebuah takwil atau sebuah apa yang disampaikan Allah, sebuah berita di mana ternyata puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata umat-umat terdahulu pun juga sudah diwasiatkan oleh Allah untuk berpuasa. Di dalam bulan suci Ramadan ini, tujuan Allah menciptakan bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa diantaranya adalah yang pertama. Di dalam ayat tersebut Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Dengan adanya puasa, Allah menginginkan manusia untuk mendapatkan namanya gelar takwa. Takwa yang kita pahami selama ini adalah takwa menjauhi larangan dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Nah, dengan adanya puasa ini, maka Allah mempunyai harapan. Sekali lagi, Allah mempunyai harapan. Artinya ketika Allah itu mempunyai harapan, Allah tidak pamrih. Ketika kita tidak berpuasa, ya tidak ada masalah bagi Allah tentunya. Kalau kita tidak mau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bagi Allah tidak masalah, tidak mengurangi daripada Allah sebagai Tuhan. Sehingga Allah menyampaikan dalam ayat tersebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kembalinya fungsi tujuan daripada takwa ini adalah kepada manusia itu sendiri. Jadi yang pertama tadi, tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menjadikan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam redaksi yang lain Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana. Jadi apabila kita berpuasa di bulan suci Ramadan dengan senantiasa berharap rahmat dari Allah dan senantiasa meminta ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lampau. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, tentunya kita sebagai manusia itu ya hanya sebagai seorang manusia. Dalam bahasa guyonannya adalah manusia itu menungso, menus kakian dosa. Nah, memang manusia itu diciptakan al-insan makanul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu memang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pelupa, mempunyai sifat salah. Oleh karena itu, dengan rahmatnya Allah, maka Allah menurunkan bulan suci Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya. Bagaimana manusia ini ketika nanti selama kita hidup di dunia dengan predikat yang sudah diberikan Allah tadi, dengan fasilitas yang diberikan Allah tadi berupa kita diberikan lupa, kita diberikan salah, maka Allah berharap maka nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dosa-dosa kita akan sudah diampuni. Nah, ini merupakan salah satu anugerah, salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada Asmaul Husnanya Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini adalah salah satunya dengan menurunkan bulan suci Ramadan. Dengan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya, maka Allah berharap kita nanti, dosa-dosa kita nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikembalikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih. Tentunya dengan senantiasa mengharap ridho dan keikhlasan. Karena sesungguhnya ruh daripada semua ibadah itu adalah ikhlas.
kita melaksanakan puasa dengan ikhlas, kita melaksanakan ibadah tarawih dengan ikhlas, kita melaksanakan ibadah yang lain dengan ikhlas, itulah nanti yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan yang nanti akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan akan mengembalikan kita kepada Allah dengan predikat yang sebagai orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, di kesempatan Ramadan ini mungkin di antara Bapak dan Ibu ataupun anak-anakku mengalami perbedaan ketika kita melaksanakan ibadah. Lah kok di masjid tidak ada tarawih, kemudian sholat berjamaah masjidnya ditutup, kemudian sekarang tadarus itu dibatasi orangnya, kemudian buka bersama dilarang oleh pemerintah dan sebagainya itu. Ini merupakan bukan merupakan sesuatu penghambat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi ini merupakan sebuah tantangan bagaimana puasa ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita tetap melaksanakan sholat tarawih, meskipun sholat tarawih itu harus kita laksanakan secara munfarid atau dengan keluarga kita masing-masing. Nah, kemudian kita tetap bisa membaca Al-Quran meskipun tidak tadarus di masjid. Kita tetap bisa melaksanakan buka bersama atau bersedekah meskipun kita tidak bareng-bareng melaksanakan buka bersama atau bersedekah. Nah, ini bisa kita ambil hikmah bahwa ini merupakan ujian daripada keikhlasan kita. Seandainya dulu ketika kita Ramadan yang kemarin tarawih kita sregep karena kita berjamaah, puasa kita full karena kita berjamaah, tadarus kita banyak khatam karena kita berjamaah. Dan sekarang di tahun ini itu merupakan ujian. Ketika kita sendiri, apakah kita tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah atau tidak? Ketika kita sendiri, kita tetap melaksanakan membaca Al-Quran atau tidak? Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita hikmai bersama di dalam musibah COVID-19 ini. Ternyata ini merupakan ujian daripada keikhlasan kita terhadap apa yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Dengan harapan mudah-mudahan dengan puasa di tahun ini betul-betul menjadikan kita puasa sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak dan Ibu sekaligus anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf juga. Tetap bersemangat untuk berpuasa, tetap bersemangat untuk membaca Al-Quran, dan tetap bersemangat untuk senantiasa ikhlas atas apa yang sudah kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.